Udara Banyuwangi sore itu menyatu dengan aroma tanah basah yang khas. Mobil tua warna abu-abu melintasi jalanan berkerikil yang mulai jarang dilalui kendaraan. Di dalam mobil, 4 mahasiswa semester akhir dari Universitas Negeri Surabaya tengah berdiskusi dengan penuh semangat. Ada artikel jadul tentang desa Kemiren ini. Katanya masih kuat menjaga adat osing dan punya tapatila sakral yang jarang diekspos. Kata Laras, sang ketua tim riset yang dikenal perfeksionis dan penuh semangat jika menyangkut hal-hal mistis dan budaya. Yang penting ada sinyal. Aku nggak bisa hidup tanpa wifi. Timpal Bayu, si tukang bercanda yang sebenarnya paling penakut di antara mereka. Rian tertawa. Tenang. Kita kesini bukan buat rebahan, tapi riset budaya. Cuma seminggu, bro. Vina, yang sedari tadi diam sambil memandangi hutan dari balik jendela, akhirnya bersuara pelan. Kalian tahu nggak? Di desa ini, katanya ada jalur keramat yang disebut Jalan Bayangan. Orang-orang setempat percaya, siapapun yang melintasinya tanpa izin bisa hilang selamanya. Suasana di dalam mobil langsung berubah hening. Hanya suara roda menghantam batu dan desah angin yang terdengar. Ah, itu cuma mitos. Tapi justru mitos itu yang kita cari, kan? Rian menimpali cepat, mencoba mencairkan suasana. Tak lama, mereka sampai di desa Kemiren, sebuah perkampungan kecil di balik perbukitan, dikelilingi kebun kopi dan hutan bambu. Rumah-rumah panggung dari kayu tua berdiri kokoh, beberapa masih memakai atap daun rumbia. Anak-anak kecil berhenti bermain ketika mobil mereka melintas. Warga desa menatap mereka lama, tanpa senyum, tanpa sapa. Seolah kehadiran mereka adalah kesalahan. Mereka disambut oleh Pak Darsa, seorang lelaki tua berambut putih, berpakaian serba hitam, dan memegang tongkat dari kayu asem. Dialah tokoh adat dan penjaga jalur sakral di desa tersebut. Kalian ingin meneliti budaya osing? Baik. Tapi ingat, jangan pernah melewati jalur yang ada di balik pohon beringin besar itu. Katanya dengan nada tegas, menunjuk ke arah utara desa. Itu bukan tempat untuk kalian. Apalagi merekamnya. Tentu, Pak. Kami hanya ingin mendokumentasikan seni tradisi dan arsitektur rumah adat, jawab Laras sopan. Pak Darsa menatap mereka satu persatu, dalam dan penuh makna. Tatapannya seperti menembus lapisan wajah, seolah mampu membaca niat tersembunyi. Kalau niatmu lurus, bumi akan menjaga. Tapi kalau tidak, kalian akan digiring ke tempat yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam pertama mereka lalui di rumah panggung milik warga yang disewakan. Rumah itu berada cukup dekat dengan kebun kopi, dan dari jendela belakang, tampak pohon beringin tua menjulang tinggi, dikelilingi pagar kayu kecil dan dupa yang masih mengepul. Kayak setting film horor, celetuk Bayu sambil menutup gorden jendela. Kalau kamu takut, jangan macam-macam, sahut Vina yang baru selesai mengecas kamera dokumenternya. Besok kita wawancara warga. Tapi hari ketiga nanti, aku mau coba rekam jalur di balik pohon beringin itu. Ini kesempatan langka. Laras menoleh tajam. Vina, kita sudah janji sama Pak Darsa. Tapi siapa yang akan tahu kalau kita pelan-pelan saja? Untuk arsip, bukan disebarluaskan. Rian menimpali. Yuk, istirahat dulu. Jangan bicara hal aneh malam-malam gini. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa suara nyanyian lirih entah dari mana. Vina mengintip lewat jendela. Di bawah pohon beringin, samar terlihat sosok perempuan tua duduk bersila menghadap ke barat, dengan dupa menyala di sekelilingnya. Tapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Keesokan harinya, wawancara berjalan lancar. Mereka bertemu dengan penari gandrung, pengrajin ukir kayu, dan pandai gamelan. Tapi saat mereka bertanya tentang tapak tilas atau jalan bayangan, semua warga langsung menolak bicara. Beberapa bahkan masuk rumah sambil menutup pintu dengan tergesa. Kenapa mereka takut banget sih? Gumam Bayu. Karena kepercayaan mereka masih hidup. Bagi mereka, jalan itu bukan sekadar jalur tua, tapi penghubung antara dunia, ujar Laras sambil mencatat cepat di buku jurnalnya. Hari ketiga, saat langit mendung dan angin mulai kencang, Vina diam-diam membawa kamera dan menyelinap ke arah pohon beringin. Ia tak sadar, jejaknya menapaki batu-batu tua yang melingkar seperti lingkaran ritual. Dari kejauhan,
Rian yang sedang meneliti struktur rumah mendadak merasa pusing dan mual. Tiba-tiba dia ambruk, menggigil, dan mulai meracau dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Warga berlarian memanggil Pak Darsa, yang segera datang membawa air kembang dan daun kelor. Ia menatap mata Rian dan berkata lirih, "Kalian sudah melanggar. Jalan itu tak boleh disentuh sebelum waktunya. Dan kini, kalian telah membangunkan yang tertidur." Vina kembali ke rumah panggung menjelang maghrib. Napasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Kamera yang dibawanya tergenggam erat, tapi ia hanya menatap kosong ke arah lantai. Laras yang baru selesai merawat Rian, langsung menghampiri dengan wajah panik. "Kamu dari mana aja, Vin?" Tadi Rian kesurupan. Vina tak menjawab. Ia hanya bergumam pelan. Mereka memanggilku." "Siapa? Kamu lihat siapa?" desak Laras. Tapi Vina hanya menggigit bibir, tangannya gemetar hebat. Bayu datang membawa air minum. Tapi saat Vina menoleh, semua orang terdiam. Mata Vina berubah. Irisnya tampak lebih gelap, dan tatapannya kosong seperti cermin. Malam itu, kamera Vina akhirnya diputar oleh Laras, dengan harapan ada penjelasan atas sikap aneh Vina. Apa yang terekam membuat ketiganya nyaris tak percaya. Rekaman itu menunjukkan jalur tapak tilas yang dipenuhi kabut tipis. Batu-batu tua melingkar rapi. Di tengah lingkaran, ada tumpukan dedaunan yang menghitam seperti terbakar. Lalu, muncul bayangan samar di belakang Vina, sosok perempuan tua berbaju putih lusuh, dengan rambut panjang menutupi wajah. Tiba-tiba kamera berguncang hebat dan rekaman berhenti. "Kita harus pergi dari sini," ucap Bayu pelan. "Gak bisa. Rian masih belum sadar," jawab Laras. Sejak malam itu, suasana desa berubah. Warga desa tidak lagi menyapa mereka. Bahkan, anak-anak kecil yang dulu bermain di lapangan sekarang bersembunyi di balik pintu. Ketika Laras mencoba bertanya pada ibu pemilik rumah yang mereka tempati, wanita itu hanya menjawab singkat, "Kalian sudah disentuh oleh yang tak terlihat. Kami tak bisa ikut campur." Vina mulai bicara sendiri. Ia menyebut nama-nama yang tak dikenal, dan menulis simbol-simbol aneh di buku catatannya. Kadang-kadang, ia tertawa sendiri tengah malam. Suaranya bukan seperti suara Vina, tapi lebih dalam, serak, dan seperti bergema. Bayu yang paling tak tahan. Malam keempat, ia mengajak Laras keluar desa. "Cukup, Laras. Kita harus keluar. Ini bukan cuma budaya. Ini kutukan." Mereka pun berkemas. Rian sudah agak pulih, meski belum sepenuhnya sadar. Ia bicara pelan, kadang-kadang mengulang kalimat yang sama. Dia menunggu di lingkaran. Dia belum kenyang. Satu belum cukup. Namun saat mobil mereka berjalan menuju jalan utama desa, mereka terus berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Berkali-kali mencoba jalur berbeda, hasilnya tetap, mereka kembali ke rumah panggung. Seolah desa Kemiren menolak mereka keluar. Malam kelima, Laras bermimpi aneh. Ia berada di tengah lingkaran batu. Vina berdiri di seberangnya, menangis tanpa suara, sementara di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi besar dengan wajah kosong, matanya dua lubang hitam. Sosok itu menunjuk ke arah Laras, lalu mengacungkan jari ke langit. Kilat menyambar. Laras terbangun dengan peluh dingin dan suara tangisan bayi dari bawah kolong rumah. Paginya, ia mendatangi Pak Darsa dengan sisa keberanian terakhirnya. "Pak, tolong kami. Kami ingin keluar dari desa ini." Pak Darsa hanya duduk di depan tungku dapur. "Saya sudah bilang. Kalian melanggar. Jalan itu bukan untuk manusia biasa. Tapak tilas itu jalur leluhur. Sekali terinjak, ruh kalian telah terikat. Lalu, apa yang bisa kami lakukan? Kalian harus kembalikan keseimbangan. Yang kalian bangunkan harus diberi tumbal. Atau salah satu dari kalian harus tinggal selamanya." Laras terpaku. Pak Darsa mengeluarkan buku tua dari peti kayu. Ia menunjukkannya pada Laras. Di halaman-halaman rapuh itu, tergambar simbol-simbol yang sama seperti yang ditulis Vina saat kerasukan. Salah satunya melambangkan jalur bayangan, tempat arwah pendendam berjalan saat malam purnama. Malam nanti purnama sempurna. Jika kalian tak melakukan apapun,
kalian semua akan dibawa masuk. Dan tidak akan kembali. Sementara itu, Vina semakin parah. Ia bicara dengan bahasa asing yang sama seperti yang diucapkan Rian saat kesurupan. Tubuhnya dingin seperti es, dan ia mulai menggoreskan lambang-lambang di tembok rumah dengan darah dari jari tangannya sendiri. Bayu yang menyaksikannya langsung muntah dan jatuh terduduk. Aku nggak tahan, Laras. Aku nggak kuat. Rian, yang mulai siuman, akhirnya bicara. Aku dengar suara itu saat kerasukan. Dia perempuan tua. Namanya Sembara. Dia dulu dikhianati oleh keluarganya. Dibuang di jalur tapak tilas. Dan sekarang dia ingin menuntut. Dia lapar, dia ingin seseorang untuk menemaninya di sana. Waktu terus berjalan. Saat senja menyapa, Laras duduk termenung di serambi rumah. Di hadapannya, Bayu menangis. Kalau harus ada yang tinggal, biar aku aja, Ras. Aku yang paling pengecut dari awal. Aku juga yang setuju Vina rekam tapak tilas itu. Semua ini salahku. Bayu, jangan bilang begitu. Tapi Bayu hanya tersenyum getir. Mungkin ini caraku bayar semuanya. Tepat tengah malam, Laras dan Rian membawa Bayu ke jalur tapak tilas. Vina dibopong oleh dua warga yang dibujuk oleh Pak Darsa untuk membantu. Upacara kecil dilakukan. Dupa dinyalakan. Lingkaran garam digambar di tanah, dan daun kelor diletakkan di atas dada Bayu. Pak Darsa membacakan mantra dari bahasa Osing kuno. Di sekeliling mereka, angin berputar. Daun-daun kering beterbangan membentuk pusaran. Aroma belerang dan darah tercium samar. Tiba-tiba tanah di tengah lingkaran terbuka sedikit. Kabut hitam menyembur. Dari dalamnya muncul sosok perempuan tua dengan wajah separuh hangus, mata hitam legam, dan tangan panjang yang menembus tanah. Semua terdiam. Bayu berjalan pelan, masuk ke lingkaran, dan berdiri diam saat tangan makhluk itu menyentuh kepalanya. Maafkan aku, bisiknya. Kalau dengan ini teman-temanku bisa selamat, aku rela. Lalu, mereka semua terlempar oleh hembusan angin yang sangat kuat. Saat mereka membuka mata, Bayu sudah tak ada. Lingkaran batu di tapak tilas hancur. Sosok menyeramkan itu lenyap seperti asap. Vina terbaring tak sadar, tapi napasnya kembali normal. Dan suasana desa terasa lebih terang. Lebih damai. Mereka berjalan menuju jalan keluar. Kali ini, jalur itu tak lagi berputar. Namun saat mereka menoleh ke belakang, rumah-rumah desa Kemiren mulai lenyap satu persatu. Dalam hitungan detik, desa itu menghilang di balik kabut, seolah tak pernah ada. Mereka pikir semuanya telah usai. 3 hari setelah pengorbanan, Bayu, Laras, Rian, dan Vina akhirnya bisa kembali ke kota. Tubuh Vina pulih sepenuhnya, seolah tak pernah ada kejadian mengerikan yang menimpanya. Rian bahkan kembali bisa bercanda, meski tawa itu tak sepenuhnya lepas dari bayangan kelam. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Pada malam ketiga setelah kembali, Laras bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Bayu duduk di dalam gubuk tua. Matanya kosong. Di sekelilingnya, ribuan tangan keluar dari tanah, meraih tubuhnya. Bayu menoleh dan menatapnya. Aku belum pergi, Ras. Aku masih di sini. Aku bukan tumbal. Aku hanya perantara. Laras terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin. Di kamarnya, jam dinding berdetak dengan kecepatan ganjil. Terdengar ketukan pelan dari balik pintu lemari. Tok, tok, tok. Ia mendekat perlahan. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi tulisan merah darah muncul di kaca riasnya, yang terikat harus kembali. Di tempat berbeda, Rian juga mengalami hal yang sama. Ia terbangun dengan luka cakaran di punggung, meskipun ia tidur sendiri. Vina menemukan foto-foto lama di kameranya yang tak pernah ia ambil. Semuanya menunjukkan mereka bertiga berdiri di tengah tapak tilas, dikelilingi sosok-sosok hitam samar. Semua menyadari satu hal, mereka belum benar-benar bebas. Mereka kembali menemui Pak Darsa di desa tetangga, satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk desa Kemiren. Pria tua itu hanya menggeleng pelan, wajahnya suram. Kalian telah tertipu. Tapak tilas itu bukan tempat menaruh tumbal. Itu gerbang. Gerbang kemana, Pak? Tanya Laras dengan suara bergetar.
Ke tempat para penunggu arwah buangan, ruh dendam, yang menunggu manusia datang dan membuka jalan. Bayu hanya menjadi kunci. Dan kalian membuka pintunya. Pak Darsa memperlihatkan lembaran naskah kuno yang lain. Sebuah gulungan sobek bertuliskan Aji Lembah Seweu. Sebuah ajian pemanggil roh melalui perjalanan lintas dimensi yang dahulu hanya dilakukan oleh para dukun sakti untuk berkomunikasi dengan arwah leluhur. Tapi jika ajian itu dilakukan oleh orang awam, yang tak memiliki perlindungan dan restu, roh-roh dendam bisa terseret dan melekat pada tubuh mereka. Dan kalian masuk ke sana dengan kamera. Kalian membangunkan mereka lewat lensa. Laras merasa hidupnya semakin runtuh. Bayu, teman baik mereka, mungkin bukan dikorbankan, melainkan dibawa sebagai jaminan oleh entitas yang lebih kuat. Dan kini, mereka bertiga mungkin hanya pion dalam permainan arwah lama yang ingin kembali ke dunia manusia. Rian mendadak mimisan hebat. Dari mulutnya keluar sisa bunga melati yang kering. Vina mulai menggambar lingkaran batu di setiap tembok rumahnya, seolah tak sadar. Kita harus kembali ke Kemiren, ucap Laras lirih. Desa itu udah hilang, bentak Vina. Kita lihat sendiri. Semua rumahnya musnah. Jalannya pun gak ada. Bukan jalannya yang hilang, kita yang sekarang dibutakan, bisik Rian pelan. Gerbang itu belum tertutup. Kita harus menutupnya sebelum mereka keluar semua. Vina dan Laras saling berpandangan. Tak ada pilihan. Mereka harus ke titik tapak tilas terakhir. Dan menyelesaikan apa yang mereka mulai. Malam keempat, mereka kembali ke area hutan tempat desa Kemiren dulu berada. Tidak ada peta. Tapi langkah kaki mereka seperti dipandu sesuatu yang tak terlihat. Aneh, tapi mereka tahu kemana harus berjalan. Hutan yang mereka lewati kini lebih sunyi dari kematian. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada gemerisik daun. Bahkan angin pun tak terasa. Laras tiba-tiba berhenti. Ia menunjuk ke depan. Itu. Di depan mereka, terbentang kembali jalur tapak tilas. Lingkaran batu itu muncul lagi. Lebih besar. Lebih gelap. Kabut pekat menyelubungi seluruh tempat itu. Dan di tengahnya, berdiri Bayu. Tapi bukan Bayu yang mereka kenal. Matanya kosong, tubuhnya kurus kering, tapi senyumnya lebar, seolah ditarik paksa ke telinga. Di belakangnya berdiri ratusan bayangan. Tak ada wajah. Hanya hitam. Kalian kembali? Suara Bayu berat, bukan suaranya sendiri. Laras melangkah maju, air mata menetes. Bayu, kamu masih hidup. Aku bukan Bayu lagi. Aku penyeberang. Aku jembatan. Dan sekarang, kalian bertiga akan membuka gerbang sepenuhnya. Satu untuk tubuh. Satu untuk mata. Satu untuk darah. Rian berlari menarik Vina. Laras berteriak, jangan percaya dia. Namun Bayu mengangkat tangannya, dan tanah bergetar. Batu-batu melayang, membentuk formasi aneh di udara. Dari tanah, tangan-tangan menjulur, mencoba menarik kaki mereka. Laras merogoh sakunya. Ia membawa daun kelor yang diberikan Pak Darsa. Ia lemparkan ke tengah lingkaran, lalu menyiramnya dengan minyak kelapa. Dengan suara gemetar, ia membaca ulang mantra yang ditulis di gulungan. Asma Aji Seweu, tutup tapak, putus tali, hening bumi, diam langit. Tanah retak. Sosok Bayu berteriak marah. Tidak. Laras melanjutkan mantranya, meski darah mulai keluar dari hidung dan telinganya. Rian dan Vina bergandengan tangan, berpegangan kuat, menahan gempa. Seketika cahaya putih menyala dari tengah lingkaran. Sosok-sosok bayangan menjerit, terbakar. Bayu, atau apapun itu, berubah jadi debu hitam, dan ditarik ke dalam pusaran cahaya. Kemudian sunyi. Semua hilang. Pagi harinya, mereka bertiga terbangun di tengah hutan. Tidak ada lingkaran batu. Tidak ada kabut. Tidak ada desa. Hanya daun-daun kering dan matahari pagi yang hangat. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik pepohonan hutan. Sinar keemasannya menyentuh kulit Laras, Rian, dan Vina yang masih tergeletak di tanah lembab. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada lagi suara jeritan. Hutan kembali menjadi hutan, bisu, damai, dan seperti tidak pernah menyimpan kengerian apapun. Vina membuka matanya lebih dulu.
Nafasnya berat tapi stabil. Ia menoleh, melihat Laras yang masih memegang gulungan mantra yang sudah terbakar separuh. Rian terduduk, memegangi dada. Mereka bertiga hidup. Tapi Bayu tidak pernah kembali. Jadi semua ini benar-benar terjadi? Bisik Vina. Rian hanya mengangguk pelan. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Luka di tubuh mereka, ingatan yang masih terasa terlalu nyata, serta keheningan yang kini menyelimuti tapak tilas yang tak lagi terlihat. Semuanya adalah saksi bahwa mimpi buruk itu nyata. Mereka berjalan kaki hingga ke desa tetangga. Pak Darsa menyambut mereka dengan wajah penuh haru. Kalian berhasil menutup gerbangnya, ucapnya sambil menunduk hormat. Tapi setiap keberhasilan ada bayaran. Mereka bertiga tahu itu. Bayu adalah bayaran. Namun, bukan hanya Bayu yang mereka tinggalkan. Setelah insiden itu, mereka menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Seminggu setelah kejadian, Laras memilih keluar dari pekerjaannya sebagai jurnalis investigasi. Ia kembali ke kampung halamannya di Temanggung. Di sana, ia mulai membuka kelas meditasi dan mendalami keheningan. Ia menulis buku bertema spiritualitas dan perjalanan batin, yang tanpa menyebut detail, menceritakan tentang gerbang tak terlihat yang bisa dibuka oleh manusia tanpa sadar. Buku itu kemudian menjadi bestseller di kalangan spiritualis dan pencari makna hidup. Tapi Laras tak pernah mengejar ketenaran. Ia hanya ingin menyebarkan satu pesan, tidak semua tempat boleh dijamah, dan tidak semua misteri perlu dijawab. Vina mengalami trauma cukup dalam. Ia beberapa kali dilarikan ke psikiater karena insomnia dan halusinasi ringan. Namun perlahan, dengan terapi dan dukungan dari keluarganya, ia mulai bangkit. Vina kini menjadi relawan di komunitas penyintas trauma spiritual. Ia mengajari teknik grounding dan pernapasan pada orang-orang yang juga mengalami pengalaman metafisik berat. Setiap malam sebelum tidur, Vina selalu menyalakan lilin putih kecil di sudut kamarnya. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Untuk Bayu, untuk arwah-arwah yang terjebak, dan untuk dirinya sendiri, yang kini sudah kembali. Sementara Rian, ia memilih jalan yang sangat berbeda. Pengalaman nyaris mati dan melihat gerbang dunia lain, membuatnya mendalami ilmu metafisika dan spiritual kuno. Ia pergi ke Bali, ke pelosok Kalimantan, hingga pedalaman Sumatera, untuk berguru pada para tetua adat. Ia belajar bahwa dunia ini punya batas-batas yang halus, dan manusia seringkali tak sadar ketika melanggarnya. Dalam satu wawancara podcast mistis populer, Rian berkata, "Kita terlalu sombong dengan kamera, drone, dan logika. Padahal di tempat tertentu, cukup dengan langkah kaki saja, kita bisa membangunkan sesuatu yang tak pernah ingin dibangunkan." 1 tahun kemudian, tepat pada tanggal mereka pertama kali melakukan ekspedisi ke desa Kemiren, Laras menerima sebuah paket tak bernama. Di dalamnya hanya ada satu benda, kamera milik Bayu. Kamera itu hilang saat kejadian setahun lalu. Tak ada kartu ucapan. Tak ada alamat pengirim. Hanya kamera itu, bersih, seperti baru, dan ketika dinyalakan ada satu file video terakhir. Laras memanggil Rian dan Vina. Mereka bertiga menontonnya bersama di rumah Laras. Video itu menampilkan Bayu duduk di tengah tapak tilas. Ia menatap lensa. "Halo, kalau kalian nonton ini, berarti aku nggak kembali." Ia tersenyum tipis. "Aku tahu ini akan berbahaya. Tapi, aku juga tahu, ada yang harus menyelesaikan semua ini. Mungkin aku bagian dari rencana yang lebih besar. Kalian jangan salahkan diri sendiri." Ia menunduk sejenak, lalu menatap lagi dengan tatapan penuh ketulusan. "Aku senang pernah jadi bagian dari perjalanan kalian. Dan kalau nanti kalian datang lagi ke tempat ini, tolong, jangan buka gerbang itu lagi." Layar video menjadi gelap. Mereka bertiga terdiam cukup lama. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang bicara, tapi dada mereka penuh. Bukan hanya kesedihan, tapi rasa syukur yang dalam. Bayu telah pergi, tapi ia memilih pergi dengan kesadaran. Dan meninggalkan mereka dengan pesan yang menjaga mereka tetap waras. 3 tahun kemudian, pemerintah daerah Banyuwangi secara resmi menetapkan kawasan Tapatilas Desa Kemiren sebagai kawasan cagar budaya terbatas. Bukan untuk pariwisata, tapi untuk penelitian dan konservasi.
Di pintu masuk hutan tempat jalur lama menuju desa itu, kini berdiri sebuah batu peringatan. Jangan langkahi apa yang tak kau pahami. Hormati yang tak terlihat. Anonim. Tidak ada nama Bayu. Tidak ada nama mereka. Hanya pesan sederhana itu yang terus hidup. Dan hutan tetap berdiri. Diam. Dalam. Penuh rahasia. Seperti bisikan yang hanya terdengar oleh mereka yang pernah menjadi bagian dari tapak tilas terlarang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.